guys, back to my channel. I'm Mega Okta. Mungkin bagi kalian yang udah ngikutin video aku, biasanya aku tag video di kantor ya. Sekarang gue lagi ada di rumah dan ya lagi santai. Tapi gue pengen sharing ke kalian tentang bagaimana caranya biar jadi lebih percaya diri gitu. Jadi sedikit story tentang gue yang dulu. Gue tuh dulu anaknya super pemalu banget ya. Pokoknya mungkin bisa dibilang kayak overthinking sejak dini gitu. Jadi dari sejak kecil gue kalau misalnya mau melakukan apapun gue selalu mikir yang berlebihan, yang seharusnya ya lu nggak usah mikirin hal itu gitu. Kayak gimana ya? Gue tuh bisa dibilang anaknya tuh anti kritik banget. Tapi anti kritiknya bukan kalau lo dikritik terus lo marah-marah, enggak. Tapi setiap kritikan itu gue selalu masukin ke hati dan akan gue pikirin terus menerus. Dan itu tuh kayak berhari-hari mikirinnya. Enggak kalau misalnya hari itu ya udah hari itu selesai udah. Enggak, tapi berhari-hari gue selalu pikirin kayak wah kenapa sih gue harus ngelakuin itu tadi. Gue kan jadinya begini-begini. Pokoknya gue tuh anak yang takut banget salah. Takut banget salah. Dan ya sekarang gue udah mulai sadar sih lebih kayak ya yang kalau kayak gitu tuh salah gitu. Ya pokoknya gitu, gue takut kalau melakukan kesalahan terus nanti gue dimarahin atau nanti gue dicap jadi kayak anak yang nggak baik gitu, anak yang nakal atau gimana lah. Pokoknya gue takut banget dan selalu sorry gue ada gue emang rempong dah. Oke guys, lanjut aja dan langsung aja ya ke intinya. Apa cara biar lebih percaya diri. Dan anyway, ini adalah step by step yang aku lakuin supaya diri aku tuh lebih percaya diri. Mungkin orang lain tuh mungkin ada yang beda case, tapi ini adalah cara aku biar aku lebih percaya diri. Sorry, ini kok jadi gelap. Nah, jadi terang kan ada cahaya ilahi. Nah, step yang pertama yang aku lakuin biar aku lebih percaya diri, yang pertama adalah myself first gitu ya, self yourself gitu. Maksudnya ya cintai diri kamu dulu, cintai diri kita sendiri dulu. Maksudnya terima apapun kelebihan dan kekurangan yang teman-teman miliki, yang lu milikin gitu. Percayalah bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Dan kalau lu mencari yang sempurna, maka ya lu gak akan dapat dan lu gak akan bisa jadi sempurna. Karena kesempurnaan itu kan memang mutlak milik Tuhan ya kan. Jadi ya udah, terima diri lu apa adanya, semua kelebihan dan kekurangan lu kayak gitu. Kayak mungkin ada hal-hal yang dari mungkin fisik lo yang nggak lo sukain, ya it's okay. Cobalah buat kayak melihat dari sisi yang baik dari diri lo gitu loh. Misalnya ini jujur ya, gue tuh nggak suka sama rambut gue. Ini jujur banget. Jadi emang rambut gue kan keriting gitu kan. Nah waktu kecil gue tuh sering dikatain kayak rambut emi gitu. Sebenarnya ini gue nggak rubah sama sekali. Gue nggak pernah smoothing atau di rebonding atau apalah semacamnya gitu, nggak pernah. Cuma ini emang jadi agak lebih lurus. Gue nggak tahu kenapa. Tapi dulu tuh gue keriting banget, sekeriting itu gitu, sering di apa ya, dibully ya, dikatain rambut emi lah, gini. Gue tahu mereka bercanda, tapi ya kadang ya gimana ya, namanya anak kecil kayak ngerasa kenapa sih gitu loh, kayak ya emang kenapa kalau gue dilahirin kayak gini gitu. Kayak gitu sih. Dan ya gue nggak terlalu suka sama rambut gue. Dan sekarang gue mulai kayak
Ya kenapa emang kalau keriting, bukannya itu unik gitu. Bahkan sekarang tuh orang-orang pada mengkeriting rambutnya gitu, yang lurus-lurus pada dikeritingin biar lebih lebih apa sih ya, lebih cantik gitu kan sekarang gitu. Ya gue lebih ke sisi ini, lihat positifnya. Mungkin rambut gue keriting tapi kan rambut gue sehat gitu, dan ya gitu. Atau misalnya apa ya, yang banyak sih yang gak gue sukain dari diri gue. Misalnya gue punya struktur apa ya, struktur gigi yang dulu tuh gue giginya nggak rata, dan sekarang sebenarnya nggak rata sih di bawah gitu. Cuma ya it's okay kok gitu, orang-orang juga nggak terlalu merhatiin gitu. Dan ya gue rasa gue punya senyum yang indah gitu maksudnya. Ya menurut gue sendiri sih gitu. Pokoknya lu eh pokoknya coba deh lu lihat dari sudut pandang yang bagus gitu. Jangan melulu lu kayak terus-terus memandang diri lu tuh buruk gitu. Jadi kalau misalnya lu nganggep itu buruk, tapi cobalah untuk mencari sisi baiknya. Tips yang ketiga adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan. Ini yang gue lakuin untuk lebih percaya diri. Dan ya ini ampuh banget dan paling ampuh sih menurut aku. Step ini tuh paling ampuh buat bikin aku lebih confident, lebih baik melakukan apapun, hal apapun. Dan ketika gue kayak menemukan masalah juga nggak terlalu gimana ya yang bikin masalahnya itu besar gitu, enggak. Kalau gue berdoa pasti semuanya lancar, itu kuncinya. Apalagi bagi lu yang muslim gitu, doa adalah senjata lu yang paling hebat kan. Kalau misalnya dalam Islam itu kan doa adalah senjata terhebat kita kan. Jadi ya gunainlah senjata lu yang terhebat itu untuk ya mempermudah hidup lu gitu. Jadi jangan pernah lupa akan berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun gitu. Tapi ya kegiatannya yang bener ya. Jangan lu mau mencuri tapi bismillah dulu. Itu salah. Pokoknya misalnya nih, lu mau presentasi. Biasanya nih banyak ya orang-orang yang nggak terlalu percaya diri untuk tampil di depan banyak orang, di depan umum, atau untuk public speaking. Pokoknya lu berdoa aja dan yakin bahwa Allah atau Tuhan akan membantu lu gitu. Yakin, lu harus yakin. Kalau lu nggak yakin ya itu juga percuma sih. Lu harus berdoa dan lu harus yakin. Itu kuncinya. Beneran deh. Kalau lu berdoa dan lu yakin, lu pasrahin semuanya. Ya Allah, ya Tuhanku gitu. Aku sudah berusaha, aku sudah berikhtiar akan untuk misalnya untuk presentasi ini, maka lancarkanlah lisanku. Pokoknya lancarkanlah presentasiku. Semoga aku bisa melakukan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Pokoknya lu pasrahin aja lah pokoknya gitu. Dan lu percaya bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Tuhan gitu. Tuhan lu gitu. Ya itu sih. Itu sumpah berdoa itu manjur banget. Berdoa itu manjur banget. Jadi jangan skip berdoa sebelum lu melakukan kegiatan apapun. Itu kuncinya. Terus tips yang keempat adalah menerapkan pola hidup sehat. Ya, kalau lu pengen lebih percaya diri, ya terapkanlah pola hidup yang lebih sehat. Karena biasanya apa ya, yang bikin kita insecure adalah sebenarnya pola hidup kita yang nggak beraturan gitu. Kadang kita lihat orang lain, wah punya tubuh ideal, terus kayaknya dia punya fisik yang kuat, lebih kuat dari kita. Kita cuma insecure doang, kita nggak ngelakuin hal-hal yang menunjang itu gitu loh. Maksud gak? Ya misalnya lu punya apa sih yang mungkin masalah berat badan gitu ya, yang biasa dialami oleh perempuan-perempuan itu masalah berat badan biasanya. Lu kalau ngelihat cewek yang mungkin
bodinya lebih body goals, mungkin lu akan merasa sangat-sangat insecure gitu kan. Dan gue juga pernah ngalamin gitu. Tapi kesalahan yang sering orang-orang lakuin adalah mereka nggak ngelakuin apapun. Mereka cuma kayak ya ngeliatin, terus mereka meratapi nasib mereka, mereka ngaca di depan kaca kayak gue kayak apa ya, mereka nggak puas dengan tubuh mereka dan akhirnya cuma iri doang gitu, dan ya cuma insecure doang, tapi mereka nggak melakukan apapun, mereka nggak berusaha untuk kayak diet atau apa gitu. Seringnya ada juga yang udah berusaha sih, kayak udah olahraga, diet segala macem, tapi tetap ya gimana ya, ya ada sih yang kayak gitu. Dan mungkin kalau yang kayak gitu mungkin karena gen atau keturunan atau apa ya, gue juga nggak terlalu paham sih. Ya mungkin kalau misalnya ada yang lebih tahu bisa komen ya gitu. Kalau gue salah juga bisa dikorek di ya pokoknya itu saja di komen gitu, koreksi kalau gue salah. Ya itu sih, ya pokoknya ikhtiar aja. Kalau misalnya lu udah ikhtiar tapi emang masih hasilnya belum memuaskan, ya it's okay, berarti emang itu adalah porsi lu gitu. Dan Tuhan itu uh, maha baik. Pasti di setiap kekurangan lu pasti ada sesuatu yang istimewa di situ. Dan berusaha untuk melihat hal yang baik itu, hal yang positif itu, hal yang istimewa itu. Jangan cuma melihat dari sisi yang buruk-buruknya aja. Emang itu sulit sih, nggak semudah gue ngutarain itu kan, nggak semudah diomongin. Karena ya gue juga cukup ngerasain bahwa emang hidup ini nggak semudah untuk dikatakan, nggak semudah kata-kata itu gitu. Ya gitu lah. Ya pokoknya lebih terima. Balik lagi ke step yang pertama, love yourself first. Oke. Okay? Kemudian yang kelima adalah tambah pengetahuan. Ini juga cara yang paling ampuh sih. Gue ngerasain ke diri gue sendiri bahwa ketika lu menambah wawasan lu akan lebih percaya diri. Entahlah, ya gue lebih pede aja kalau gue ngerti gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngobrol gitu, terus gue paham apa yang mereka obrolin, dan gue jadi lebih pede. Gue kayak, dan lebih nyambung juga kan kalau ngomong. Ya, jadi jangan lupa buat perluas wawasan kalian, banyak baca buku, banyak konsumsi konten-konten yang mengedukasi, konten yang inspiratif, yang apa itu namanya, ya pokoknya konten-konten yang bermanfaat lah gitu. Yang menebarkan ilmu gitulah pokoknya. Apa sih namanya kontennya dah, ya gitulah pokoknya, konten yang edukatif, yang informatif. Nah itu konten yang informatif kayak konten ini. Jadi jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Ya, itu semua adalah 5 tips atau cara gue yang supaya gue lebih percaya diri. Gue mohon maaf kalau misalnya selama video itu gue banyak ngomongnya banyak belibet atau kurang jelas atau apa. Ya, manusia nggak ada yang sempurna, Bray. Asik. Ya gitu, gue minta maaf banget karena ya kekurangan-kekurangan gue ini. Dan gue juga minta kritik dan saran yang membangun buat supaya channel ini lebih berkembang untuk kedepannya. Ya pokoknya intinya gitu, gue pengen gue bisa bermanfaat bagi banyak orang, karena ya sesuai hadis. Aduh, ngomongin hadis kayak gue soleha banget ya. Enggak sih, maksudnya ya ini hadis yang udah sering kita dengar bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi uh, orang lain gitu kan. Semakin lu bermanfaat bagi banyak orang, maka semakin baik diri lu gitu sebagai manusia. Jadi ya gue pengen menerapkan itu. Mungkin gue banyak kekurangan, tapi ya setidaknya gue bisa melakukan yang terbaik untuk menjadi bermanfaat seperti itu.
Ya, gue Mega Okta. Terima kasih udah mampir di channel aku, udah nonton sampai habis, dan see you next time. See you next video.